Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelum mulai menjelaskan, alangkah baiknya di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kartika Sriwati, mahasiswi dari AIN Palangkaraya, Prodi Ekonomi Syariah, kelas C semester 2, mata kuliah Fikih Muamalah, dan dosen pengampunya Fitri Faizah MH. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep mudharabah atau qiraat dalam Islam. Cakupan materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama definisi dan dasar hukum mudharabah, yang B rukun dan syarat sah mudharabah, C hukum mudharabah fasid dan sahih, dan D pertentangan antara pemilik modal dan pengusaha, dan yang terakhir perkara yang membatalkan mudharabah. Penjelasan yang pertama yaitu definisi dan dasar hukum mudharabah. Pengertian mudharabah. Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah muqaradah atau qiraat. Sehingga dalam perkembangannya lebih lanjut, istilah mudharabah dan qiraat mengacu pada makna yang sama. Dan secara bahasa, mudharabah berasal dari kata al-darb, diderivasi dari wajan fi'il daraba yang berarti bergerak bepergian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujammil ayat 20 yang artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Yang kedua, dasar hukum mudharabah. Para ulama dari berbagai mazhab telah sepakat bahwa mudharabah diperbolehkan menurut hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Dan dasar hukum dalam Al-Quran yaitu surah Al-Mujammil ayat 20 sebagaimana yang telah disebutkan, sedangkan landasan dari Al-Hadis yaitu artinya 3 perkara yang mendapat barokah di dalamnya: jual beli dengan cara kredit, memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjualbelikan. Selanjutnya poin B yaitu rukun dan syarat sah mudharabah. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai hukum mudharabah. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul. Adapun menurut ulama Malikiyah bahwa hukum mudharabah terdiri dari ra'as, al-mal atau modal, al-mal atau bentuk usaha, keuntungan, akidain pihak yang berakad, dan sikat ijab qabul. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah membagi rukun mudharabah terdiri dari yang pertama pemilik modal yang menyerahkan modal, yang kedua pekerja yaitu pihak yang mengelola usaha, dan yang ketiga akad mudharabah yang terdiri dari ijab dan qabul antara pemilik modal dan pengelola usaha. Selanjutnya yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah terkait dengan syarat yang berhubungan dengan akidain, pihak yang berakad, dan juga modal. Adapun syarat yang ditetapkan bagi pemilik dan pengelola usaha sama dengan syarat yang ditetapkan untuk 2 orang yang berakad pada umumnya. Selanjutnya pembahasan poin C yaitu hukum mudharabah fasid dan sahih. Yang pertama, hukum mudharabah fasid. Salah satu contoh mudharabah fasid adalah mengatakan berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi di antar kita. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah berpendapat bahwa pernyataan termasuk tidak dapat dikatakan mudharabah yang sahih, karena pengusaha atau pemburu berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan buruan atau tidak. Pembahasan nomor 2 yaitu hukum mudharabah sahih. Hukum mudharabah sahih adalah tanggung jawab pengusaha. Ulama fikih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada di tangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Selanjutnya pembahasan poin D, pertentangan antara pemilik modal dan pengusaha. Seharusnya dalam akad qiraat atau mudharabah tercipta hubungan harmonis antara kedua belah pihak. Namun, pertentangan antara mereka pun sering terjadi. Pada umumnya, konflik antara mereka pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu perbedaan dalam mengusahakan atau tasyaruf harta. Di antara pemilik modal dan pengusaha terkadang ada perbedaan dalam hal keumuman, yaitu bertasyaruf, kerusakan harta, pengembalian harta, ukuran laba yang diisyaratkan, serta ukuran modal. Yang kedua yaitu perbedaan dalam harta yang rusak. Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang rusaknya harta, seperti pengusaha menyatakan bahwa kerusakan disebabkan pemilik modal, tetapi pemilik modal mengingkarinya, maka yang diterima berdasarkan kesepakatan para ulama adalah ucapan pengusaha. Yang ketiga yaitu perbedaan tentang pengembalian harta. Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang pengembalian harta, seperti ucapan pengusaha bahwa modal telah dikembalikan, yang diterima menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah pernyataan pemilik modal. Nomor 4 yaitu tentang perbedaan dalam jumlah modal. Ulama fikih sepakat bahwa jika terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah modal, yang diterima adalah ucapan pengusaha, sebab dialah yang memegangnya. Pengusaha mengetahui berapa jumlah modal yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha. Selanjutnya nomor 5 yaitu tentang perbedaan dalam ukuran laba. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ucapan yang diterima adalah pernyataan pemilik modal. Jika pengusaha mengakui bahwa diisyaratkan baginya setengah laba, sedangkan menurut pemilik adalah sepertiganya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat yang diterima adalah ucapan pengusaha beserta sumpahnya dengan syarat sebagai berikut. A. Harus sesuai dengan kebiasaan manusia yang berlaku dalam mudharabah. Yang B. Harta masih dipegang oleh pengusaha. Menurut ulama Syafi'iyah, jika terjadi perbedaan pendapat dalam pembagian laba, harus diputuskan oleh hakim. Kemudian pengusaha berhak mendapatkan upah atas perniagaannya. Selanjutnya pembahasan poin terakhir yaitu perkara yang membatalkan mudharabah. Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Selanjutnya yang kedua yaitu pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal, atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini, pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian tersebut. Lalu yang terakhir yaitu apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi batal. Nah, kesimpulan dari pembahasan saya yaitu istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah muqarodah atau kirat, sehingga dalam perkembangan yang lebih lanjut, istilah mudharabah dan kirat mengacu pada makna yang sama. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai hukum mudharabah. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul. Adapun menurut ulama Malikiyah bahwa hukum mudharabah terdiri dari ra'as, almal atau modal, almal atau bentuk usaha, keuntungan akidain atau pihak yang berakad, dan sikhat ijab qabul. Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi rukun mudharabah terdiri dari yang pertama, pemilik modal yang menyerahkan modal. Yang kedua, pekerja yaitu pihak yang mengelola usaha. Yang ketiga, akad mudharabah yang terdiri dari ijab dan qabul antar pemilik modal dan pengelola usaha. Beberapa hal dalam mudharabah fasid yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha antara lain. Yang pertama, pemilik modal memberikan syarat pada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang. B. Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja kecuali atas seizinnya. C. Pemilik modal memberikan syarat pada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya. Hukum mudharabah sahih yang tergolong sahih cukup banyak, di antaranya berikut ini.
Tanggung jawab penguasa. Ulama fikih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada di tangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas izin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Pada umumnya, konflik antar mereka pada permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan dalam mengusahakan atau tasyaruf harta. Yang kedua, perbedaan dalam harta yang rusak. Yang ketiga, perbedaan tentang pengembalian harta. Yang keempat, perbedaan dalam jumlah modal. Yang kelima, perbedaan dalam ukuran laba. Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Yang kedua, pengelola tidak sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat suatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini, pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian. Dan yang terakhir, apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi batal. Penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan membahas ada 2 pertanyaan, yaitu tentang mudharabah dan langsung dengan jawaban. Soalnya sebagai berikut. Ada yang penasaran dengan pertanyaan? Oke, yang penasaran diharapkan sabar. Langsung saja, ini dia pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika si A memiliki ide atau konsep dalam suatu usaha, tidak memiliki modal untuk melakukan usahanya, dan si A melakukan kesepakatan dengan si B dengan jangka 3 tahun, dengan bagi penghasilan nanti setiap bulannya, si A 45% dan si B 55%, dan pengembalian modal tersebut di akhir bulan kesepakatan tersebut. Dan niat si A hanya untuk mendapatkan keuntungan usaha hasil modal dengan si B, agar si A dapat melakukan usaha sendiri tanpa modal dari orang lain. Apakah boleh dalam syariat Islam? Nah, saya akan mulai menjawab, tapi terlebih dahulu saya akan membaca soalnya lagi, yaitu jadi si A itu orang yang punya ide atau konsep dan dia tidak mempunyai modal. Kemudian si A melakukan akad kerjasama atau akad mudharabah dengan si B. Jadi si B yang menjadi sohibul malnya, si A menjadi mudaritnya. Jangka waktunya adalah 3 tahun. Kemudian bagi hasilnya dengan rasio keuntungannya 45% bagi si A dan 55% bagi si B. Nah, dari sini rasio keuntungannya memang sudah benar saja, bahwasanya mungkin akan lebih besar bagi pemilik modal atau si B. Nah, kemudian dan pengembalian modal di akhir bulan kesepakatan, tapi si A punya niat untuk kerjasama itu supaya dia punya modal sendiri. Kalau misalnya memang ketika kita melakukan suatu usaha itu pasti kita pengen atau kita punya niat suatu saat itu punya modal sendiri. Artinya usaha kita ini tidak hasil hutangan. Usaha kita ini bisa kita kelola sendiri dan kita nikmati hasilnya sendiri. Tentu semua orang punya niat seperti itu. Kalau misalnya memang si A ini sudah menyelesaikan jangka waktu 3 tahun sehingga dia punya modal untuk berusaha sendiri, tentu itu tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya memang ternyata jangka waktunya 3 tahun, kemudian ternyata dia mengakhiri di luar batas atau jatuh tempo lewat dari 3 tahun, itu maka akad mudharabahnya menjadi batal atau difasak oleh salah satu pihak. Cuman itu kita bicara etis dan tidak etis lagi. Tapi kalau misalnya permasalahan tadi dikatakan pengembalian modal di akhir bulan kesepakatan, artinya itu sudah dalam jangka waktu 3 tahun. Itu tidak jadi masalah dan dalam syariat Islam.
Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu si A adalah pemilik hewan ternak, kemudian ia menyerahkan perawatannya kepada si B dengan imbalan bagi hasil. Bagaimana akar dari sistem kerjasamanya dan bagaimana penanggulangan dari risiko kerjasama tersebut? Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, tetapi terlebih dahulu saya akan mohon maaf kepada saudara atau saudari ataupun dosen saya yang sedang mendengar video saya karena tidak menuliskan jawaban ini sebab jawaban ini panjang kali lebar. Nah, saya akan mengulang pertanyaannya lagi, yaitu si A itu pemilik hewan ternak kemudian menyerahkan perawatan kepada si B dengan imbalan bagi hasil. Bagaimana kerjasamanya dan penanggulangan risikonya? Di sini yang harus dipahami adalah terkait dengan modalnya dulu. Jadi, modal dalam akad mudharabah itu ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh sohibul mal kepada mudarit untuk tujuan usaha tentunya. Dan ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, modal itu harus diketahui jumlah dan jenisnya. Nah, di sini sudah diketahui jenisnya adalah hewan ternak dan jumlahnya juga harus diketahui. Misalnya 2 ekor atau 5 ekor. Harus diketahui jumlah dan jenisnya. Kemudian, modal tadi dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jadi, kalau misalnya hewan ternak berarti hewan ternak tadi haruslah dinilai. Kalau misalnya diuangkan itu hasilnya berapa? Nah, jadi misalnya modal itu dalam bentuk aset, maka aset itu harus dinilai pada saat akad. Jadi, misalkan diuangkan, maka harus diketahui jumlahnya berapa. Kemudian, modal tidak dapat berbentuk piutang atau harus dibayar kepada mudarit, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan pada saat akad. Kalau memang bahasanya itu adalah kerjasama pemilik hewan itu adalah sohibul mal, kemudian ada orang yang mau mengusahakan atau merawatnya, itu pihak si B sebagai pengelola usaha. Maka akadnya di situ akad mudharabah dan tentu ada imbalan bagi hasil. Kalau misalnya usaha hewan ternak itu menguntungkan setiap bulan, kayak imbalannya usaha hewan ternak dan setiap bulan itu diperjualbelikan sehingga ada keuntungan tiap bulannya. Nah, itu bisa saja menggunakan akad mudharabah. Tapi kalau misalnya pembahasan kita di sini ada si A itu pemilik hewan ternak dan menyerahkan perawatan pada si B, maka sebenarnya bisa akad apa saja yang digunakan, bisa juga akad upah mengupah, sehingga si B tadi mendapatkan ujrah atas sewa kerjanya untuk memelihara hewan tersebut. Terkait tentang risiko, tentu ada. Kalau misalnya ada kerusakan hewan ternaknya hilang atau mati, tapi bukan karena kelalaian si mudarit, maka menjadi tanggung jawab si pemilik hewan karena memang modal itu 100% ada di si pemilik hewannya. Tapi kalau misalnya hewan itu hilang karena kelalaian si pengelola, maka itu menjadi resikonya si pengelola. Cuman harus dipahami ketika kerugian itu ditanggung oleh sohibul mal, itu bukan berarti mudarit itu tidak mengalami kerugian apapun. Jadi mudarit itu tetap mengalami kerugian, yakni kerugian dari sisi waktu, dari sisi tenaga, sehingga dia tidak mendapatkan bagi hasil dari usaha yang dia lakukan. Jadi kerugian bukan kerugian modal. Jadi kerugiannya bukan kerugian modal, tapi kerugian dari sisi waktu atau dari sisi tenaganya. Sekian jawaban dari saya. Saya selaku orang yang menyampaikan materi, mohon undur diri jika saya ada salah dalam menyampaikan materi, tolong dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.